Kita menundukkan kepala, kita akan berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan berlaku dalam kita sekalian. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau sudah berikan kepada kami pagi hari ini, berkumpul bersama-sama dalam rumah kebaktian ini. Kami akan berdoa, kami berpuasa, sekalipun banyak kekurangan kelemahan kami, tapi kami merindu untuk menyerahkan segala-galanya dalam tangan Dikau Tuhan. Kiranya Engkau berkemurahan mengaturkan bagi kami segala rencana-Mu berlaku, untuk kami bisa menikmati kebahagiaan oleh karena pelayanan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih untuk hal ini. Biarlah firman Engkau nyatakan dalam kami, biarlah Roh-Mu yang suci mengurapi kami, memberikan kami kekuatan untuk berada dalam berdoa dan berpuasa sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa kegelapan yang bisa menggoda kami istimewa saat berpuasa. Oh Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, segala puji hormat kami persembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini di tempat ini untuk berdoa, untuk berpuasa bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan biarlah Roh Kudus senantiasa mengurapi kita, agar dalam saat kita menyembah Tuhan, doa kita bisa naik sampai di hadapan hadirat Tuhan. Firman Tuhan mengarahkan kita kepada pribadinya untuk kita dapat sembah dan agungkan dalam kehidupan kita sekalian. Kita berada pada akhir zaman, saudara-saudaraku, akhir dari abad yang ke-20 ini, dan kita tidak tahu apakah kita masih mempunyai kesempatan di bumi ini, apakah masih ada abad yang ke-21. Semua masih tanda tanya besar. Tapi kita datang kepada Tuhan, kita membawa kehidupan kita untuk menjadi milik Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dalam cerita tentang Yesus berpuasa di padang belantara, iblis datang mencobai bukan pada hari yang pertama puasa, bukan pada hari yang ke-15 atau hari yang ke-20, tetapi pada hari yang ke-40. Pada saat Yesus lapar, hari yang ke-40 dia berpuasa. Saat itu iblis datang mencobai. Hari yang ke-40, hari yang ke-40 itu bicara tentang tahun yang ke-2000. 40 tahun jubel sama dengan 2000 tahun kalender kita. Jadi kalau hari yang ke-40 itu berarti berada pada tahun yang ke-2000, itu akhir zaman. Tahun kita ini, tahun kita sekarang berada pada tahun yang ke-2000 ini, saudara-saudaraku. Dan kita harus waspada, sebab pada tahun yang ke-2000 atau hari yang ke-40 Yesus berpuasa, itu adalah harinya di mana iblis menyatakan diri secara nyata, saudara-saudaraku, untuk menggoda Tuhan Yesus. Pertama, godaan menyangkut ekonomi, menyangkut makanan.
Itu godaan pertama yang dilancarkan oleh setan kepada Yesus. Godaan yang menyangkut makanan, krisis ekonomi yang berkepanjangan di hari-hari ini, saudara-saudaraku, akan merupakan kesempatan dari setan untuk banyak menjatuhkan iman dari anak-anak Tuhan. Saudara-saudaraku, di saat itu kita sudah harus bisa hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dipelihara oleh malaikat. Itu di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 11. Tolong dibaca Injil Matius pasal 4 ayat 11. Injil Matius pasal 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia. Iya. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iya, terima kasih. Malaikat-malaikat melayani Yesus. Ini pelayanan rohani yang harus meningkat. Malaikat-malaikat, banyak malaikat tampil melayani. Saudara-saudaraku, malaikat ini utusan Tuhan dari surga. Utusan Tuhan di tengah-tengah krisis ekonomi ini, saudara-saudaraku, adalah juga saatnya malaikat, utusan Tuhan dikirimkan untuk melayani tubuh Kristus. Itulah gereja-gereja Tuhan yang sedang dalam percobaan karena kelaparan rohani. Jadi kalau kita ini mendapat kesempatan kepercayaan Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan, marilah kita menyadari sesadar-sadarnya tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa melayani dengan kekuatan daging, sebab itu bukan pelayanan malaikat. Pelayanan malaikat adalah pelayanan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu pelayanan malaikat. Malaikat yang tidak melayani sesuai dengan perintah Tuhan, itu memberontak dan resikonya tinggi sekali. Itu sebabnya marilah kita di hari-hari ini menekuni firman Tuhan. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah krisis ekonomi dunia merupakan cobaan yang datang dari setan, sementara gereja Tuhan berada dalam kelaparan rohani. Ini yang benar-benar kita harus sadari, dan ini sesuatu hal yang sangat tidak baik ya. Di tengah-tengah dunia dalam krisis, di dalam gereja Tuhan terjadi kelaparan rohani. Tapi di saat kelaparan rohani itu adalah saat gereja Tuhan harus sadar seperti Yesus, sekalipun dia dalam keadaan lapar, tetapi ia sadar. Apa yang ia sadari adalah bahwa manusia hidup bukan dari roti dunia ini saja, bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari tiap-tiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Ini yang harus kita sadari sesadar-sadarnya, bahwa kehidupan kita bukan dari perkara ekonomi dunia ini, sekalipun itu memang penting, tetapi yang lebih penting adalah firman Allah. Sebab dalam Injil Yohanes pasal 6 dia katakan, daging ini satu pun tidak ada gunanya. Daging ini satu pun tidak ada gunanya. Saudara-saudara, dalam Injil Yohanes, coba saudara baca dalam Injil Yohanes pasal 6 itu, tapi yang berguna, yang penting adalah firman. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63, ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Iya,
rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Daging sama sekali tidak berguna. Ini kita ingat kembali di saat penciptaan manusia, ada dua bagian besar di situ, yaitu tubuh, batang tubuh manusia ini yang terdiri dari lempung, dari lebu tanah, dari tanah, saudara-saudaraku, merupakan satu bentukan yang itu hanya gumpalan tanah. Itu daging, itu sama sekali tidak berguna. Kemudian pada lempung ini, pada tanah yang sudah dibentuk ini, ditiupkan oleh Tuhan nafas. Itulah rohnya Tuhan. Saudara-saudaraku, baru manusia itu disebut makhluk yang hidup. Itu sebabnya 63 di sini katakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Satu pun tidak ada gunanya. Terus Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu itu firman, adalah roh. perkataan yang kukatakan. Perhatikan di sini, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Iya, adalah roh dan hidup. Jadi di sini kehidupan kita. Yesus di tengah-tengah lapar, di tengah-tengah krisis, apa yang dia ingat? Bukan roti jasmani, roti dunia itu, apalagi roti yang datangnya dari setan. Tetapi yang dia ingat adalah bahwa manusia hidup oleh firman Tuhan. Saatnya kita sekarang ini berkecimpung di dalam firman Tuhan. Orang dunia mengatakan kita bodoh, tidak apa-apa. Tetapi kalau kita, saudara-saudaraku, tidak dikenal oleh dunia ini, saat itulah kita bisa tampil sebaik-baiknya di hadapan Tuhan untuk menerima firman. Jadi hari-hari ini saudaraku, banyak yang harus kita gumulkan dalam doa. Dari dalam kita sendiri kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi utusan-utusan Tuhan, bagaikan malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk melayani tubuh Kristus, melayani pembentukan tubuh Kristus. Ini yang kita pegang. Nanti kita dalam pelayanan di Jayapura pelayanan di Jayapura kita berada dalam pelayanan pembentukan, melayani gereja-gereja. Saudara sudah mendengar bahwa panitia di sana terdiri dari berbagai-bagai organisasi gereja yang tergabung dalam gereja, persekutuan gereja Protestan, ya, persekutuan gereja-gereja Pantekosta, dan persekutuan gereja-gereja Injili. Saudara-saudaraku, badan gereja yang ada di Indonesia ini dalam satu kesatuan, saudara-saudaraku, menjadi satu panitia yang nanti turut dalam melaksanakan kebaktian kebangunan rohani. Ini kita harus berdoa sungguh-sungguh. Kita dipercayakan oleh Tuhan bagaikan malaikat-malaikat yang melayani tubuh Kristus di hari yang ke-40 ini. Hari yang ke-40 ini, tahun yang ke-2000 ini, saudara-saudaraku, kita melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita sudah berada pada akhir tahun yang ke-2000, saudara-saudara. 2000 tahun yang terakhir ini kita sudah di ujungnya, sudah tahun yang ke-1999, tinggal beberapa bulan lagi kita berada pada benar-benar akhir tahun 2000. Saudara-saudara, kita melayani di sana. Jadi saya sebagai yang dipercayakan untuk menyampaikan firman, beberapa saudara-saudara yang ikut serta, sekian banyak, 300 lebih kita yang akan pergi. Saudara-saudaraku, ada yang menyanyi, ada yang main musik, ada yang
mengatur segala sesuatu dalam apa saja bidang-bidang masing-masing kita. Saudara, ini bidang-bidang pelayanan. Arahkan pelayanan ini kepada tubuh Kristus. Tolong didengar dengan baik-baik. Tubuh Kristus yang berada dalam keadaan krisis. Berada dalam krisis. Mereka dalam keadaan lapar, krisis ekonomi di dunia ini. Ditambah lagi saudara-saudaraku, bahwa mereka juga lapar akan firman Allah, supaya mereka diingatkan oleh Tuhan akan firman, supaya jangan jatuh di dalam percobaan. Ini doa Tuhan. Berdoa, berjaga dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Jatuh ke dalam percobaan atau jatuh di dalam percobaan ini yang harus kita renungkan. Jangan krisis ini membuat kita jatuh, iman kita jatuh, saudara-saudaraku. Kita jangan jatuh di dalam percobaan ini, tetapi biarlah dari percobaan ini, seperti Ayub mengatakan, kalau aku dicobai, biarlah aku keluar bagaikan emas. Coba kita membaca ayat itu di dalam kitab Ayub pasal yang ke-23. Ayat yang pasal 23 ayat 10. Ini orang yang lulus dalam percobaan. Kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku. Ya, perkataan menguji aku itu artinya diizinkan, dicobai oleh iblis. Seperti Tuhan Yesus diizinkan oleh Tuhan, dibawa ke padang belantara untuk dicobai, diizinkan oleh Tuhan. Ini ujian. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Aku akan timbul seperti emas. Ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Ya, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya. Ya. Dan tidak menyimpang. 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Iya. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Iya. Dalam sanubariku kusimpan firman-Nya, ucapan mulutnya. Ini yang merupakan kekuatan Yesus. Tiap-tiap ucapan, tiap-tiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ini yang ada pada Yesus. Mengatasi cobaan yang datang dari setan, tapi juga untuk mengatasi kelaparan yang ada dalam tubuhnya. Saudara-saudara, dia tidak gampang tergiur. Kalau aku diizinkan dicobai, saudara-saudaraku, aku akan timbul bagaikan emas. Saat-saat ini timbulnya anak-anak Tuhan yang emas, anak-anak Tuhan yang brilian, yang bisa dipakai oleh Tuhan dalam bidang masing-masing. Karunia-karunia Roh Kudus akan ditaburkan di hari-hari akhir ini, di saat kebangunan rohani, kebaktian besar. Di sana adalah kesempatan Tuhan menaburkan karunia-karunia rohani untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa tampil bagaikan emas. Di dalam, saudaraku, di dalam Wahyu 21 itu dikatakan bagaikan yaspis. Itu lebih dari emas. Saudara-saudara, kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak akan menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak akan kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Kutaruh firman. Raja Daud mengatakan, supaya aku tidak salah, aku tidak berbuat dosa. Mari kita sekarang akan
masuk di dalam Yohanes 4:15. Injil Yohanes pasal 15. Jadi banyak yang harus kita gumuli dalam doa hari-hari ini. Kepercayaan Tuhan, sudah mempersiapkan diri kita untuk menjadi utusan-utusan Tuhan. Baru kita juga menghadapi banyak cobaan-cobaan. Kita tidak bisa menyangkal kenyataan, saudara-saudaraku, bahwa perusahaan kita banyak dicobai. Perusahaan di mana kita bekerja juga banyak dalam cobaan-cobaan. Tapi kita akan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi, kita tetap bersama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, banyak pengurusan perjalanan kita ini. Saya bicara lebih sempit. Perjalanan kita masih banyak membutuhkan pengaturan dari administrasi, masih banyak yang berubah dan sebagainya. Kita sudah harus menetapkan rencana dan sebagainya. Itu pun masih kita gumulkan. Sebab pertama, banyak sebab mengapa belum ada ketetapan mantap. Sebab izin belum keluar. Jadi kita masih dalam pergumulan, dalam keraguan, mau menetapkan berangkat tanggal berapa. Kita masih ragu sebab izin belum keluar. Ini kita gumulkan dalam doa. Kemudian mau mengatakan kita naik apa, berangkat tanggal berapa. Uang pun kita belum miliki, belum terima berkat dari Tuhan. Kita masih diizinkan untuk bergumul. Marilah kita bergumul bersama-sama. Ini dalam lingkup yang lebih kecil menyangkut pelayanan kita, tapi masih di samping itu masih banyak yang harus kita doakan menyangkut kehidupan kita di dalam masyarakat, dalam rumah tangga kita secara umum. Ini banyak yang harus kita doakan. Jadi pada pagi hari ini kita berdoa berpuasa. Saudara-saudaraku, kita berdoa berpuasa. Saya tidak tahu apa puasa kali ini merupakan puasa terakhir untuk tahun 99. Saya nggak tahu, mungkin masih ada kesempatan berikut. Tapi kalau ini merupakan kesempatan puasa terakhir untuk tahun 99 ini, ya kita berpuasa sungguh-sungguhlah hari ini. Kita selesaikan seluruh masalah yang kita pikul selama ini untuk masuk dalam milenium yang akan datang ini dengan kekuatan penuh. Tidak digandoli oleh percobaan-percobaan yang belum terselesaikan. Saudara-saudaraku, saya tidak tahu apa. Kita masih dapat kesempatan. Kita berdoa supaya Tuhan senantiasa memberikan kita kesempatan. Tetapi kalau ini merupakan kesempatan terakhir, kita gunakan sungguh-sungguh berpuasa, berdoa hari-hari ini. Hari ini sasarannya untuk kita dibebaskan, untuk kita bisa ditampilkan bagaikan emas. Demikian perkataan dari Ayub, salah seorang gambar dari manusia yang akan hidup dalam bumi dan langit yang baru. Dalam 2 Petrus pasal 3 itu, bumi yang hanya ada kebenaran. Di situ harus ada orang yang orang yang suci dan saleh. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Manusia modelnya Ayub yang menang atas percobaan. Saudara, itu modelnya orang yang dalam 2 Petrus pasal 3 disebutkan orang yang pantas hidup di dalam bumi dan langit yang baru yang hanya berisi kebenaran. Dalam 2 Petrus pasal 3 mulai ayat 9 sampai dengan ayat 15 kita masih mendapat kesempatan ini, saudara-saudara. Jadi kita gumuli percobaan ini di dalam doa supaya kita nanti masuk dalam milenium yang akan datang ini, yang sedang
berapi-api, saudara-saudaraku. Rohnya sedang berapi-api sekarang ini. Semua dengan istilah milenium. Apa-apa milenium, sandal milenium, baju milenium, semua sudah milenium. Cuma rohaninya yang masih justru melempem di hari-hari ini. Kita mesti sadari ini, orang dunia sudah siap untuk masuk dalam milenium yang akan datang. Bagaimana gereja Tuhan? Mari. Yohanes pasal 15 tentang berbuah-buah. Ini salah satu bagian dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu berbuah-buah. Buah yang pertama hari Minggu kita sudah bicara bersama-sama, buah-buah yang berpadan dengan pertobatan. Buah-buah yang berpadanan dengan pertobatan. Sekarang buah-buah yang tetap. Berbuah-buah yang tetap. Sebab inilah yang nanti akan menjadi makanan. Ini yang akan menjadi makanan dalam kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun kita punya makanan ini. Siapa yang bisa masuk, dia diizinkan makan buah pohon kehidupan. Ini makanan kita, saudara-saudara. Sebab di sana kita punya tubuh sudah diubahkan oleh Tuhan. Dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini, saudara-saudaraku, kita memiliki tubuh yang sudah diubahkan. Tidak lagi dari tanah liat yang makan nasi, makan ikan, makan sayur, tapi kita sudah diubahkan. Sudah diubahkan, saudara-saudaraku, yaitu makanan kita, makanan rohani. Sebab tubuh kita tubuh rohani. Tubuh kita tubuh yang rohani. Dari firman, dari Roh El Kudus, dari kasih Allah. Itu yang menjadi tubuh kita. Kita dilahirkan dari firman, kita dilahirkan dari Roh El Kudus, kita dilahirkan dari kasih Allah, dan di sana kita sangat mengenal Tuhan, sangat mengenal satu dengan yang lain, tidak tersembunyi. Sebab kita lahir dari kasih. Ini untuk pengenalan. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7, kita dilahirkan dari kasih untuk bisa mengenal Allah, mengenal sesama dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada dosa yang bisa disembunyikan, tidak ada yang rahasia, sebab semua terbuka. Oleh kasih itu, saudara-saudaraku, oleh kasih itu tidak ada yang tersembunyi sampai pada perkara yang dalam di dalam hatinya Tuhan. Kasih itu yang membukakan, saudara-saudaraku. Jadi dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 itu kita dilahirkan dari kasih untuk mengenal Allah dan mengenal sesama, saudara-saudaraku. Sehingga kita nanti tidak akan saling cuek satu dengan yang lain, tetapi kita sudah sangat memperhatikan. Sebab kita tahu susahnya, kita tahu, saudara, umpamanya ada susah, tapi nanti sudah tidak ada kesusahan, sudah dihapuskan semua. Jadi segala sesuatu kita kenal, kita tahu betul, tidak ada lagi yang tersembunyi. Puji Tuhan. Mari kita lihat di sini, saudara-saudaraku, Yohanes pasal 5 ini itu buah yang pasal 15. Yohanes pasal 15 ini buah yang tetap. Ayat 16. Kita baca ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, Ya. tetapi akulah yang memilih kamu. Ya,
Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ini puncak, saudara. Kita ini sedang dipilih oleh Tuhan. Dalam berita pertama kita punya pelayanan pada hari-hari ini, bahkan pada tahun ini, Tuhan menaruh kepercayaan dalam kita. Tuhan itu juga memberi kita kerinduan dan kepercayaan pelayanan. Saudara-saudaraku, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Terus, dan aku telah menetapkan kamu, iya, supaya aku kamu pergi. telah menetapkan kamu. Aku telah menetapkan kamu. Jangan ragu-ragu kalau Tuhan yang menetapkan. Aku yang menetapkan kamu. Terus, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu iya, tetap. supaya tetapi pergi untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Terus, Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa iya, dalam namaku, diberikannya kepadamu. iya, terima kasih. Ini, saudara, merupakan pegangan kita. Seperti malaikat diutus oleh Tuhan untuk melayani Yesus di padang belantara, demikian pelayanan kita bagaikan di padang belantara. Saudara-saudaraku, apa yang kita bisa harapkan di padang belantara? Pepohonan tiada, air tidak ada, yang ada hanya kehampaan dan kekosongan belaka. Jadi kalau kita masuk dalam pelayanan ini, saudara-saudaraku, daging ini jangan diizinkan untuk bersuara minta ini, minta itu. Sebab kita berada di padang belantara. Saudara-saudaraku, kalau bicara tentang piknik, apa bukan piknik sekarang namanya, wisata. Mau berwisata, mau wisata apa di tengah-tengah hutan? Perjalanan jauh, bukan begitu caranya kita ini berwisata dengan naik kapal yang kita penumpangnya berdesak-desakan, pesawat juga berdesak-desakan. Saudara-saudaraku, tidak ada tanda-tanda wisata. Kosong semuanya bagaikan padang belantara. Tapi kalau kita menghadapi dengan kepuasan dari Tuhan, maka apa-apa yang ditawarkan oleh dunia itu, seandainya ada yang ditawarkan oleh dunia, itu tidak mempengaruhi kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Aku memilih kamu, ini kekuatan kita. Ini pilihan-pilihan Tuhan. Bagaimana tidak pilihan Tuhan, saudara-saudaraku? Bagaimana kita tidak mengakui bahwa ini pilihan Tuhan di tengah-tengah keadaan semacam ini? Dalam hari-hari ujung tahun ini, saudara-saudaraku, soal cuti sudah pada habis, soal uang kita sudah gunakan uang banyak, bukan hanya untuk keperluan hidup, usaha, pekerjaan kita, tapi juga untuk pekerjaan Tuhan. Saudara sudah banyak mengorbankan uang dan uang dan uang, sudah banyak, saudara-saudaraku, sudah banyak. Tapi kita masih dipercayakan oleh Tuhan. Bukan aku, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Perhatikan, ini buah yang tetap. Salah satu buah dari pohon El Hayat disebut buah yang tetap. Itu artinya membawa kehidupan. Buah itu buah yang tetap. Itu artinya membawa kehidupan kekal. Saudara-saudaraku, kita tidak pergi mencari sesuatu untuk kehidupan yang fana, bukan. Kalau untuk mencari kehidupan yang fana, kita sudah salah bertindak. Sudah salah bertindak. Kita menghabiskan modal, kita menghabiskan waktu, kita menghabiskan tenaga, sudah salah bertindak.
Tapi karena ini buah yang tetap, keuntungan, laba yang tetap, membawa kehidupan yang kekal. Ini yang Tuhan katakan, aku menetapkan kamu. Mari kita akan melihat di sini, untuk sampai kepada dikatakan berbuat tetap, ada 3 perkara yang harus kita perhatikan. 3 perkara yang harus kita perhatikan. Semua ini menyangkut hubungan, menyangkut hubungan, relationship, saudara-saudaraku, menyangkut hubungan kita. Yang pertama, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, itu nomor 1. Jadi untuk sampai kepada berbuat tetap, perhubungan kita, relationship kita dengan Tuhan itu harus benar. Bagaimana kita punya ibadah kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat 4 kalau kita baca. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Iya. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Iya, ini nomor 1. Mau berbuat tetap, syaratnya adalah berada tetap pada pokok. Tetap berada tetap pada pokok. Ada hubungan yang tetap, bukan sekedar sewaktu-waktu, tidak, atau untuk sementara, tidak, tetapi berada tetap. Seperti carang itu nyatu dengan pokok. Itu syarat pertama. Kalau mau berbuat tetap, nomor 1, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu harus permanen, harus secara permanen. Secara gampang, hubungan kita dalam kebaktian kita, dalam doa penyembahan, hubungan kita dengan Tuhan dalam firman-Nya, hubungan kita dengan Tuhan dalam roh-Nya yang suci, dalam kegiatan kita, kegiatan hidup sehari-hari kita, tidak sendiri tetapi bersama Tuhan. 3 macam ibadah kita, 3 macam ibadah, kesempatan kita berada dalam Tuhan, kebaktian umum, Bible study, kebaktian doa penyembahan. Itu harus permanen, jangan untuk sementara, jangan hanya sewaktu-waktu kita suka, waktu kita tidak suka, enggak. Bukan begini orang berbuah. Di sini dikatakan malah kamu tidak dapat berbuah, kamu tidak dapat berbuat suatu apapun juga jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi tetap tinggal dalam Tuhan, dalam firman-Nya, dalam roh-Nya, dalam kasih-Nya. Jangan beranjak dari itu. Kita menyatu dengan Tuhan. Itu nomor 1, syarat pertama, hubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan ini ada dalam ayat 2, mari kita lihat ayat 2, ayat yang kedua, tolong baca. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, Iya. dipotongnya, dan setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Terus, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Iya, supaya ia lebih banyak berbuah.
lebih kita setia kepada Tuhan, lebih berbuah, lebih banyak hasil yang kita peroleh, bukan hanya secara rohani, dalam kehidupan jasmani kita, pekerjaan kita, studi kita, rencana kita juga itu akan digenapkan oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Sebab rencana itu pasti sesuai dengan kehendak Allah. Sebab kita di dalam Tuhan. Kalau firman Tuhan ada di dalam kita, Tuhan katakan, doa kita didengar oleh Tuhan. Mengapa? Sebab firman yang ada di dalam kita itulah kehendak Tuhan. Itu cocok sehingga kita berdoa dari hati. Itu artinya bertolak, terangkat dari kebenaran, dari sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini kehidupan yang berbuah, suatu kehidupan yang berbuah-buah kepada Tuhan. Coba ayat yang ke-7, ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Terus dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Selalu belajar dari Tuhan, selalu belajar kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Ini murid, dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya sendiri, tapi dia bertanya kepada gurunya, kepada Tuhan. Dia pokok, dan itu yang membuat kita berbuah-buah banyak. Ini belum buah yang tetap, berbuah banyak. Saudara-saudaraku, semakin kita berbuah, semakin kita disucikan. Ayat yang kedua tadi mengatakan, semakin kita berbuah, semakin kita disucikan. Oleh apa? Oleh firman. Jadi di dalam percobaan, saudara-saudaraku, Ayub mengatakan supaya kita keluar bagaikan emas, buah yang baik, buah yang bagus, buah yang mempermuliakan Tuhan. Aku tidak akan menyimpang dari jalan, aku mengikut segala jejaknya dan tidak akan menyimpang. Firman yang keluar dari mulutnya akan kusimpan di dalam sanubariku. Ayat 3, firman yang disimpan dalam sanubari, perkataan yang keluar dari mulutnya yang disimpan dalam sanubari, itu selalu menyucikan kita, mengingatkan kita supaya kita jangan gegabah lalu gampang jatuh dalam dosa. Firman itu selalu mengingatkan. Coba ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman yang kukatakan, firman yang sudah keluar dari mulutnya Tuhan, itu firman yang kukatakan, itu menyucikan kita. Tapi itu juga roti kehidupan. Di padang belantara Tuhan kemukakan ini. Roti itu adalah firman yang dikatakan, yang keluar dari mulutnya Tuhan. Firman yang dikatakan, firman yang menyucikan, firman yang membuat kita dikuatkan, firman yang membuat kita tumbuh. Itu firman yang dikatakan. Firman itu yang membuat kita berbuah-buah, bahkan berbuah banyak. Semakin kita berbuah, ini anehnya, semakin disucikan. Semakin kita disucikan, semakin kita suka belajar kepada Tuhan. Tidak pernah bosan terhadap firman. Ini namanya buah pohon El Hayat. Ini buah pohon El Hayat. Kita mendengar firman, kita membaca firman, tidak pernah merasa bosan,
tidak jenuh. Memang kalau kita lihat Alkitab ini buku yang tertua di bumi, tapi tidak pernah jenuh, selalu baru sampai hari ini. Saya sudah tidak tahu cetakan keberapa Alkitab ini, saudara-saudaraku. Tapi begitu firman Allah itu dalam Alkitab, tidak pernah membosankan orang yang berbuah. Orang-orang yang berbuah. Ini langkah pertama yang harus kita jaga. Langkah pertama, tinggal di dalam Tuhan. Dalam ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu nomor satu, itu merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, ya. Tinggal di dalam Tuhan. Itu nomor satu. Jadi kalau buah kita nanti buah yang tetap, perhatikan bagaimana ibadahmu. Kita tinggal dalam Dia atau tidak. Jadi hubungan kita dengan Tuhan harus baik sampai kita menyatu dengan Tuhan. Yang kedua. Jadi yang pertama tadi, saudara suku ayat-ayatnya saudara baca aja, mulai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Ini bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Itu hubungan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, kita baca ayat 9 sampai ayat 17. Ayat 9 ayat 17, tapi kita baca ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Iya. Kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Ini hubungan sesama carang. Hubungan sesama carang. Tadi hubungan antara carang dan pohon pokok, antara carang dan pokok, antara kita dan Tuhan. Sekarang hubungan antara carang dan carang, koridornya, hubungannya adalah saling mengasihi. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Jaga iri hati, akar kepahitan ini dijaga. Akar kepahitan, sekalipun dulu kita mungkin suka iri hati, mungkin dulu kita suka dendam, akar kepahitan, tapi sekarang kita berada di masa berbuah-buah semacam ini. Hal-hal semacam ini harus disingkirkan. Harus disingkirkan. Iri hati, dendam, perselisihan, ini penonjolan-penonjolan dari daging yang tidak bisa membuat kita, saudara-saudaraku, berbuat tetap. Jadi untuk berbuat tetap ini, kalau kita mau makan buah pohon El Hayat, membuat kita hidup kekal, berbuah yang tetap. Ini caranya, ini jalannya, yaitu saling mengerti satu dengan yang lain, mengerti kekurangan, mengerti kelemahan yang lain, saling kita mengasihi. Di dalam ayat ini Tuhan tunjukkan contoh. Ayat yang ke-11, ayat yang atau ayat 10 lebih dahulu. Jikalau kamu menuruti perintahku, Iya. kamu akan tinggal di dalam kasihku, Iya. seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Iya. Untuk saling mengasihi ini sebetulnya kalau kita bisa menempatkan diri pada perintah Tuhan yang tadi, inilah perintahku,
kasihilah seorang akan yang lain. Kalau kita berdasarkan perintah ini, itu yang menyingkirkan segala kesulitan untuk berdamai, untuk mengerti kesalahan orang. Tidak langsung kita menghakimi, menyalahkan yang lain, membenarkan diri sendiri. Kalau kita saling mengasihi, ini yang menolong kita untuk bisa mengerti keadaan satu dengan yang lain. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. ya, supaya sukacitamu menjadi penuh. Dalam ayat 12 ditegaskan, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi. Diulangi dalam ayat yang ke-17, inilah perintahku, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Ini perintahnya Tuhan, saudara-saudaraku. Ini perintahnya Tuhan. Masalahnya asal nurut aja kok, asal nurut. Memang lain kali kita tidak mampu sebab kita ikutkan perasaan dari daging ini. Masa aku harus mengalah, masa aku, wong dia begini begitu dan sebagainya. Asal kita menurut perintahnya, saling mengasihi, dan buah yang tadinya banyak. Kita sudah beribadah kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Kita sudah beribadah, kita sudah ada hubungan dengan Tuhan. Tadinya sudah ada hubungan, kita sudah berbuah-buah. Tetapi kalau sekarang antara carang dengan carang, tidak ada hubungan yang baik, saling mengasihi, buah yang banyak ini dikhawatirkan. Dia dikhawatirkan saat guncangan terjadi, buah ini akan gugur. Justru gugurnya di waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Di situ terjadi keguguran, gugurnya buah-buah. Kita sudah berlelah sekian lama, saudara-saudaraku, dalam ibadah kita, dan oleh kemurahan Tuhan, Tuhan berikan kita buah-buah rohani yang sebenarnya kita harus nikmati menjadi satu kesukaan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Buah yang tetap ini satu kesukaan, sukacita menjadi penuh. Ini buah. Harusnya kita sudah berada dalam sukacita menjelang hari Tuhan ini, saudara-saudaraku. Seharusnya kita sudah dalam sukacita yang penuh. Tetapi kalau ada iri hati di dalam kita kepada yang lain, kalau ada dendam di dalam hati kita kepada yang lain, iri itu kesukaan kita tidak penuh, kita bisa menjadi buah yang gugur. Saudara taruh tanda pada Yohanes 15 ini, kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Saudara-saudara, kitab Wahyu pasal yang ke-6. Di situ memang tidak disebutkan buah anggur, tetapi ada persamaannya. Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kita lihat di sana. Ayat yang ke-13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Siapa ini bintang-bintang? Ini anak-anak Tuhan yang sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu Filipi 2. Itu terus bekerja sampai menjadi bintang-bintang, tetapi tidak berpegang teguh pada perintah Tuhan, pada firman kehidupan. Dia gugur. Maka bintang-bintang di langit akan berjatuhan ke bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Iya, ini gugur. Buahnya sudah banyak, tetapi tidak tahan menghadapi guncangan, tidak tahan menghadapi guncangan,
percobaan yang tadi saya katakan di akhir zaman. Percobaan itu angin, kalau angin yang keras, kalau hujan yang deras, kalau angin yang kencang, kalau hujan yang deras, kalau arus merupakan banjir yang dahsyat untuk merobohkan, untuk menggugurkan, untuk menumbangkan. Itu sebabnya kita perhatikan, saudara-saudaraku, hubungan kita sesama lewat saling mengasihi menurut perintah Tuhan. Saling mengasihi itu jalur yang kita bisa ikuti, koridor yang Tuhan buatkan bagi kita, yang tidak akan tersumbat. Di dalam kasih itu tidak akan nyumbat, dia mengalir terus. Tadi nyanyian kita, bagikan air dari surga. Kasih Tuhan itu mengalir terus, tidak pernah nyumbat. Saudara-saudaraku, ini yang kedua, kita menghadapi sesama kita. Bahkan ayat 13 kita baca ayat 13. Ayat 13. Dan bintang-bintang di langit. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, untuk sahabat-sahabatnya. Puji Tuhan. Di sini, saudara-saudaraku, kita sudah lebih meningkat dari tadinya disebut murid-murid dalam ayat yang ke-8. Di sini sudah disebut kita sudah disebut sahabat-sahabat. Bukan lagi hamba-hamba, bukan lagi murid-murid, tapi sudah lebih meningkat menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau kita saling mengasihi, kita bersahabat dengan Tuhan. Dalam Yohanes 14, kita tinggal bersama Tuhan, masih taraf sahabat-sahabat, saling mengasihi sampai puncaknya adalah mengasihi musuh. Jadi kalau kita ini masih belum bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, ini masih jauh sekali, saudara-saudaraku, masih jauh sekali dari ketetapan, keteguhan kita bergantung kepada Tuhan untuk memiliki buah yang tetap. Masih sangat jauh. Kalau kita sudah bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi orang tua, mengasihi sesama kita, itu sudah lebih bagus. Tapi belum puncak. Puncaknya adalah sampai mengasihi, sampai kita memberikan nyawa kepada sahabat kita, seperti Yesus rela berkorban, dan korbannya itu sampai kepada musuh-musuhnya. Ia mengasihi seterunya, ia memberi makanan bila musuhnya lapar, dia memberi minuman bila musuhnya haus. Itu, saudara-saudaraku, satu tingkatan yang sangat tinggi, disebutkan bersahabat. Itu sudah bagus, ya, bersahabat. Bahkan sampai kita menyerahkan nyawa kepada Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, jadi dengan sesama kita, sama cara kita saling mengasihi. Dengan sesama cara kita saling mengasihi. Sekarang yang ketiga, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27, ayat
27 ayat 18 sampai 27 ini menghadapi masyarakat dunia, menghadapi masyarakat dunia yang membenci, masyarakat dunia yang membenci. Kita sudah dibenci. Mari kita membaca ayat yang ke-24. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Ya, jadi pekerjaan baik sudah dinyatakan, masih dibenci. Kalau kita ini dibenci karena kita macam-macam, yang itu buah busuk itu. Tapi kalau kita sudah berbuat baik seperti Yesus sudah berbuat baik, masih dibenci, sudah berbuat baik tetapi masih dibenci. Bukan cuma dia dibenci, membenci aku dan Bapakku, kata Tuhan. Sekarang kita perhatikan ayat 25 ayat ini. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Iya, mereka membenci aku tanpa alasan. Ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ya, ingatlah. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya, terima kasih. Jadi membenci. Dengan Tuhan kita melekat bagaikan carang kepada pokok. Itu nomor satu, kita berbuah banyak. Kepada sesama carang kita saling mengasihi. Sekarang yang ketiga ini, hubungan yang ketiga ini dengan dunia ini bagaimana? Dengan dunia yang membenci kita tanpa sebab. Jadi kalau kita dibenci karena kita sakiti dia, bukan kebencian itu. Kalau kita dibenci karena kita membohongi dia, bukan itu. Kita dibenci tanpa sebab. Itu. Bagaimana kita harus berada pada waktu itu? Coba. Jawabannya dalam Fatsal 16 ayat 1. Fatsal 16 ayat 1. Di sini jawabannya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, Iya. supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Iya, jadi di dalam hal kita dibenci oleh dunia tanpa sebab. Tapi sebabnya karena kita mengikut Tuhan. Itu sebabnya. Sekarang dunia membenci kita karena kita mengikuti Tuhan. Bagaimana kita harus bersikap? Di sini Tuhan katakan supaya kamu jangan kecewa. Kamu jangan kecewa kemudian menolak Tuhan. Di saat kita dibenci, di saat itu kita harus sadar untuk tetap mengasihi Tuhan. Kalaupun dunia membenci kita tanpa sebab, kita harus tetap mengasihi Tuhan, tetap hidup dalam kesatuan tubuh Kristus dengan sesama cara. Jangan kecewa, jangan menolak Tuhan. Orang yang kecewa, orang yang sudah kalah, ya. Kalau orang itu kecewa karena ada sandungan, kecewa. Ini banyak kali karena ada iri hati. Ini banyak juga kali membuat orang kecewa. Apalagi terjadi perselisihan, banyak kali kita kecewa. Apalagi kita belum berhasil, lain kali kita kecewa. Di sini dikatakan apapun keadaan,
sampai kita dibenci tanpa sebab. Tuhan mengharapkan ini. Jangan kita kecewa dan menolak Tuhan, tetap berjuang. Di dalam Amsal 24 ayat 10, coba saudara buka Alkitab dan baca. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Tolong baca. Jika engkau tawar hati Ya. pada masa kesesakan, Jikalau engkau tawar hati atau kecewa, tawar hati atau kecewa, apalagi sampai kecewa, tawar hati aja. Apabila kamu tawar hati dalam kesesakan, kecilah kekuatanmu. ya kekuatan semakin berkurang, menjadi kecil. Kecilah kekuatanmu, tidak mampu untuk mengatasi halangan, untuk memikul beban. Jangankan untuk mengatasi halangan, untuk memikul beban pun sudah tidak mampu. Saudara, ada tugas yang Tuhan bebankan di hati kita, di pundak kita. Kita tidak mampu lagi melakukan. Mengapa? Sebab tawar hati, kecewa, akhirnya menolak Tuhan, melepaskan kepercayaan Tuhan di dalam pundak kita. Jadi kita harus jaga, kita harus perhatikan ini. Dalam kehidupan kita melayani Tuhan ini, jangan sampai kita kecewa dan kemudian menolak Tuhan. Di dalam pasal 16 ini, saudara-saudara, dalam susunan tabernakel ini berada dalam tanda buli-buli berisi mana. Ini makanan yang kekal. Ini sudah berada dalam kekekalan, saudara-saudaraku. Kita sudah dalam keadaan menang. Orang yang tidak tawar hati, orang yang tidak kecewa, orang yang tidak tinggalkan Tuhan, dia adalah orang yang sudah menang. Orang yang tinggalkan Tuhan itu gugur. Coba kita baca ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 dan 33. Ayat 32 dan 33. Fatsal 16. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, Iya. bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. 33 kita lihat di sini. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya, ini orang yang berbuah. Bukan kecewa, lalu menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan, tetapi orang yang tinggal di dalam Dia. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dunia yang tadinya membenci kita, itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Sudah dikalahkan oleh Tuhan. Yang sekarang kita perhatikan, menjaga agar hati kita ini tidak tawar. Agar hati ini tidak tawar, bagaikan garam, dia tidak tawar, tetapi tetap melayani Tuhan. Tetap berperang. Kita sudah menang sebab Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Dalam Roma 8 ayat 37, Roma 8 ayat 37, kita menjadi lebih dari pemenang, saudara-saudaraku. Coba tolong baca Roma 8 ayat 37.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih dari pemenang. Terus? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Iya, karena Dia yang mengasihi kita. Terus? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, terima kasih. Ini keberhasilan. Ini yang disebut buah yang tetap. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa gugur, tidak bisa busuk. Saudara-saudaraku, guncangan bisa saja terjadi, tapi setiap buah, setiap anak-anak Tuhan yang melekat pada pokok, dia tidak akan gugur. Murid-murid yang lari tinggalkan Tuhan, dia akan gugur. Tapi kalau kita tetap di dalam Dia, katakan, lihat aku telah mengalahkan dunia. Kita pun menang bersama Dia. Ini kemenangan lebih daripada pemenang-pemenang yang lain yang ada di bumi ini, karena kita mempunyai kekuatan bersumber dari pokok, itulah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa, dalam penyembahan. Kita melakukan nyanyian rohani nomor 238. Ku melayani Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Tiada lebih indah. Ku melayani Yesus, apapun suka dan berat jalanku, aku sebelum berakhir hidupku. Karena aku tahu apa arti hidupmu. Yesus, itu terlebih dari semua.
Setiap hari aku hendak memuji-Mu Tuhan, dan aku hendak memuliakan nama-Mu Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Kita berdiri bersama-sama. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya sampai selamanya. Haleluya. Setiap hari aku hendak memuji-Mu Tuhan, dan aku hendak memuliakan nama-Mu Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Kur. Setiap hari aku hendak memuji-Mu Tuhan, dan aku hendak memuliakan nama-Mu Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Setiap hari aku hendak memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini yang sudah Engkau berikan kepada kami, menggunakan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji-muji nama-Mu, dan untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu mengakhiri sesi pertama ini, mempersembahkan permohonan kami kepadamu Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan hadirat-Mu untuk mendengar dan meluluskan permohonan kami Bapa, untuk kepentingan kebaktian, kebangunan rohani di Jayapura. Oh Tuhan, baik dalam persiapan, pelaksanaan, bahkan sampai pun dengan selesainya, kiranya apa yang kami lakukan di Jayapura akan menjadi berkat bagi umat-Mu Tuhan, berkat bagi sidang jemaat, berkat bagi kesatuan dunia ini untuk memuji, untuk datang kepada Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak perkara-perkara yang kami hadapi di hari-hari ini yang belum sempat terselesaikan Tuhan, menyangkut kendaraan, menyangkut transportasi, kami serahkan semua dalam tangan Engkau, baik alat-alat angkutan maupun jadwal-jadwal, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mempunyai alam semesta ini, Engkau mampu melakukan bagi kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar pelayanan pekerjaan ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Demikian juga dengan dana, dengan izin-izin dari umat-Mu yang akan ikut pelayanan Tuhan. Berikan mereka keleluasaan untuk
bisa mengikuti kebaktian-kebaktian untuk melayani Engkau dalam segala sesuatu. Terima kasih anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam doa-doa, dalam penyembahan-penyembahan, dalam pengorbanan-pengorbanan dana dan sebagainya. Kiranya Engkau terima juga seluruh kehidupan umat ini Tuhan, agar mereka bisa melayani Engkau dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala sesuatu yang akan kami tinggalkan di Surabaya, baik pekerjaan, anak-anak, rumah tangga dan sekolah, kantor, semuanya kami mohon kiranya Engkau tetap menyertai kami sekalian, menyertai semua itu. Jangan kami merugikan perusahaan, jangan kami merugikan negara, jangan kami merugikan anak-anak dan semua yang kami tinggalkan. Tetapi biarlah semua ini, oh Tuhan, akan berjalan lancar, mendapatkan berkat dari Dikau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa juga hati kami di hadapan hadirat-Mu. Kerinduan yang sudah Engkau taburkan, Engkau taruh dalam hati kami. Biarlah itu bertumbuh, biarlah itu membara dan menyala-nyala di hadapan hadirat-Mu, agar kami melakukan semua pekerjaan tidak dengan terpaksa, tetapi dengan segala kekuatan dari surga. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah datang pada session yang pertama ini, memberkati mereka. Dalam saat-saat istirahat Engkau juga akan tetap menyertai kami untuk kami dapat melanjutkan baik session yang kedua maupun session yang ketiga dengan segala kekuatan dan berkat dari Engkau Tuhan. Kami doakan saudara Joko Basuki yang dalam keadaan sakit, Engkau mampu menyembuhkan dia Tuhan. Juga persoalan anak maupun persoalan rumah kami serahkan semua dalam tangan Dikau Tuhan. Engkau yang dapat menjawab doa kami, menolong saudara-saudara kami yang memohon pertolongan ini Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang sudah mengganggu mereka, Bapa, kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau. Juga kelanjutan kebaktian session 2 dan 3 Engkau kiranya tetap menyertai kami sekalian dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi sidang jemaat ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Session yang pertama kita sudah lewati, kita akan masuk nanti pada session yang kedua. Namun 1 jam di muka ini kita akan beristirahat, tapi dalam suasana istirahat pun jaga jangan sampai urapan Tuhan meninggalkan kita. Kita tetap berada dalam urapan Tuhan untuk kita bisa lanjutkan baik session pertama, kedua maupun ketiga nanti. Puji Tuhan, saudara yang mau beristirahat di sini boleh, saudara mau beristirahat di luar juga boleh. Tuhan menyertai kita sekalian. Selamat siang.